Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita jumpa kembali dengan saya dalam channel Sang Tutor pembahasan soal-soal SKD CPNS. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas materi tes intelijensi umum atau TIU, submateri mengenai verbal ya, pembahasan soal-soal penalaran analitis. Nah, teman-teman mungkin sudah saya pernah bahas ya materi-materi mengenai menentukan urutan ataupun posisi duduk, teman-teman. Itu soal yang sering muncul di ujian CPNS SKD. Nah, bagi teman-teman sekalian mungkin yang agak kurang ya di numerik, tentunya mungkin di perhitungan ya, itu mungkin teman-teman bisa dialihkan ke verbal ya, seperti analogi, silogisme, apalagi figural teman-teman juga banyak ya, dan analitis juga banyak. Nah, jadi soal yang saya bahas teman-teman ini adalah 5 nomor saja ya. Ini soal-soal sering saya sudah bahas di video-video sebelumnya ya. Nah, kita lihat teman-teman soal seperti apa. Simak pembahasannya sampai selesai, jangan putus-putus. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, ini teman-teman soal berbentuk verbal yang yang panjang ceritanya ya. Tapi teman-teman jika kurang di bagian numerik ya, saya sarankan teman-teman pelajari tentang verbal saja ya, tentang analitik, analogi, silogisme, dan figural juga teman-teman. Nah, di sebuah kebun, 8 jenis tanaman diatur di lahan berbentuk persegi dengan 2 jenis tanaman di setiap sisinya. Tanaman A berada di samping tanaman D. Tanaman F dan tanaman C berdampingan di salah satu sisi area tersebut. Tanaman A berhadapan langsung dengan tanaman B. Tanaman C dan tanaman A berdekatan tetapi pada sisi persegi yang berbeda. Tanaman H berdekatan dengan E dan pada sisi yang berbeda pula. Tanaman G dan E tidak berdampingan. Tanaman yang berada di seberang tanaman E adalah apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, soal seperti ini teman-teman tidak cukup kalau hanya membaca saja ya. Teman-teman harus buatkan dalam bentuk deskripsi gambar gitu. Saya karena di sini teman-teman dikatakan adalah sebuah persegi ya. Jadi saya buatkan gambar persegi teman-teman seperti berikut ini. Oke, ini adalah anggaplah kebun yang berbentuk persegi tersebut. Nah, kemudian teman-teman, kita mulai dari pertama ya, isi saja yang mana yang dimaksud di atas ini. Tanaman A berada di samping tanaman D. Jadi teman-teman gini, teman-teman bisa simpan di sini. A di sini, A di sini. Itu adalah bisa memilih sembarang. Apakah di sini D, di sini D, di sini A. Di sini A bisa juga teman-teman ya. Atau mungkin bisa juga di sini A, D gitu. Nah, kemudian teman-teman cari ya yang kalimat yang menyebut nama A di sini. Tanaman A berhadapan langsung dengan tanaman B. Berarti di sini adalah tanaman B, teman-teman. Nah, gitu. Nah, kemudian yang menyebut nama A juga di sini, tanaman C dan tanaman A itu berdekatan tetapi pada sisi yang berbeda. Artinya teman-teman di sini adalah tanaman C. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita harus buatkan dalam bentuk deskripsi. Kemudian kita mulai lagi dari atas ya. Ini teman-teman sudah ya, tanaman A berada di samping tanaman D ya. Tanaman F dan tanaman C berdampingan di salah satu sisi area yang sama. Jelas ya, sudah ada tanaman F dan C itu berdampingan pada salah satu area tersebut. Berarti ini adalah tanaman apa? Tanaman F. Nah, gitu. Artinya tinggal 3, 1, 2, 3 begitu. Nah, kemudian teman-teman, tanaman H berdekatan dengan E, oke, pada sisi yang berbeda. Oke, gitu ya. Berarti mungkin di sini H, di sini atau kebalikannya teman-teman. Tanaman G dan E tidak berdampingan. Artinya mungkin kita simpan di sini adalah tanaman E, oke.
Ini teman-teman tanaman E. Nah, kemudian berarti H berdekatan dengan E. Di sini adalah H, teman-teman. Di mana G? Pasti di sini adalah G. Oke, sekarang kita cocokkan dengan kalimat. Kita ulang, teman-teman. Di sebuah kebun, 8 jenis tanaman diatur di lahan berbentuk persegi dengan 2 jenis tanaman di setiap sisinya. Tanaman A berada di samping D, betul. Tanaman F dan C berdampingan pada sisi yang sama. Tanaman A berhadapan langsung dengan B, betul juga. Tanaman C dan A berdekatan. Oke. Terus tanaman H berdekatan dengan E, betul juga. Oke. Dan terakhir tanaman G dan E tidak berdampingan. Betul, teman-teman. Nah, jadi kita baca baca pertanyaan. Tanaman yang berada di seberang ya, di seberang tanaman E. Jadi sudah selesai. Artinya adalah E itu di seberangnya ada tanaman D. Gitu, teman-teman ya. Mudah sekali. Kita lanjut, teman-teman. Soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih dalam penalaran posisi duduk atau analitis, teman-teman. 6 siswa, Ardi, Beni, Citra, Dina, Erwin, dan Faris duduk berdiskusi di sebuah meja berbentuk lingkaran. Beni duduk tepat di hadapan Ardi, sementara Dina duduk berhadapan dengan Erwin. Dina, Citra, Ardi duduk bersebelahan secara berurutan searah jarum jam. Siapakah yang duduk di antara Faris dan Ardi? Nah, teman-teman sekalian, saya ulangi tadi yang pertama bahwa teman-teman tidak bisa menjawab soal dengan benar jika hanya membaca saja. Caranya teman-teman harus buatkan deskripsi gambarnya seperti apa. Saya mulai, teman-teman, dari sini ya. Dikatakan bahwa ada 6 orang, jadi saya coba buat begini. Pertama, saya buat sebuah garis ya. Oke, saya tidak perlu lagi membuat gambar meja ya. Oke, ini garis pertama, nanti akan ini berhadapan, teman-teman. Terus kemudian ini garis kedua ya. Ini adalah garis ketiga supaya cukup 6 orang semua. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian teman-teman, saya simpan nama-nama orang ya. Saya mulai dari sini. Beni duduk tepat berhadapan Ardi. Berarti teman-teman kita simpan sembarang saja. Mungkin di sini Ardi, ya, di sini adalah Beni. Sudah seperti itu. Nah, kemudian teman-teman cari kalimat yang menyebut nama Ardi atau Beni. Didapat di mana? Di sini. Dina, Citra, Ardi duduk bersebelahan secara berurutan searah jarum jam. Berarti gini. Dina, Citra, Ardi, itu teman-teman. Jadi gampang sekali. Sekarang kita lihat lagi yang mana yang menyebut nama A, C, D, B. Di posisi kalimat ini ya, Beni duduk tepat di hadapan Ardi, sementara Dina duduk berhadapan dengan Erwin. Dina sama Erwin berhadapan. Ini adalah teman-teman nama Erwin di sini. Nah, siapa yang belum disebut namanya? Kita lihat. Sudah ada nama Ardi, sudah ada Beni, Citra, Dina, Erwin. Berarti tinggal siapa? Tinggal Faris yang belum, teman-teman. Ini adalah nama Faris. Nah, sekarang kita baca pertanyaannya. Siapakah yang duduk di antara Faris dan Ardi? Yang mana nama Faris, teman-teman? Farisnya ada di sini. Di sini adalah nama Ardi. Yang mana orang yang duduk di antara keduanya? Jawabannya adalah si Erwin. Jadi jawabannya adalah alfa. Sangat mudah sekali, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membuatkan gambar ya supaya lebih gampang menjawab soalnya. Oke, saya kira cukup itu nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soalnya panjang, teman-teman ya, tapi kita pelan-pelan saja menjawab soalnya. Di sebuah rak terdapat 6 buku terdiri dari 2 buku bersampul tipis dan 4 buku bersampul tebal. Jadi teman-teman ya, ada 2 buku yang tipis dan 4 buku yang bersampul tebal. Di antara buku tersebut diketahui 3 buku berjenis novel, sedangkan sisanya adalah kamus. Berarti ada 3 novel, ada 3 kamus ya. Buku A dan C berjenis novel. Buku B bersampul tipis dan jenisnya berbeda dengan buku D dan E. Buku A, D, dan F memiliki sampul seperti buku C. Nah, buku berjenis kamus yang sampulnya tipis. Nah, jadi teman-teman, mungkin saya buat begini ya. Saya mau buat di sini adalah nama buku ya. Ini adalah buku, teman-teman, nama buku. Nah, kemudian di sini adalah jenisnya, apakah novel atau kamus ya. Jenis buku. Inilah masalah ketebalan ya, ketebalan. Nah sekarang teman-teman kita isi ya. Ada nama-nama bukunya ya. Di sini ada buku A, ini buku B, C, D, E, dan F. Nah gitu. Nah lalu kita simpan. Kita baca soalnya kembali, teman-teman. Gini.
buku A itu dan C berjenis novel. Berarti di sini adalah novel, buku A dan C di sini teman-teman. Novel ya gitu. Nah, kemudian buku B bersampul tipis. B adalah tipis. Di sini adalah teman-teman tipis di sini. Tipis. Nah, oke. Dan jenisnya berbeda dengan D dan E. Berarti kita simpulkan karena ada 3 kamus, 3 novel. Nah, berarti sudah pasti ini buku B juga teman-teman, novel gitu. Oke, artinya di sini adalah kamus, ini kamus, ini kamus, ini kamus gitu. Oke, sobat teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi. Buku A, D, dan F memiliki sampul seperti buku C. Nah, ya. A, D, F sama C itu adalah berarti tebal ya gitu. A itu tebal, teman-teman. Ini adalah tebal. Terus apalagi? D tebal juga ya. Inilah teman-teman tebal juga di sini. E, F, A, D ya, A, D dan F memiliki A, D dan F memiliki ketebalan sama dengan C. Berarti ini juga teman-teman tebal ya, tebal. Dan F, ini teman-teman tebal juga gitu. Artinya sisa E yang belum, apakah dia tebal atau tipis? Nah, kita tahu bahwa ada 2 jenis yang tipis, berarti sudah pasti ini adalah karena sudah ada teman-teman ini tipis, berarti ini juga harus tipis teman-teman. Tipis ya, jangan salah sebut ya. Tipis. Nah, sudah pertanyaannya ya. Buku berjenis kamus yang sampulnya tipis ya sudah, berarti jawabannya adalah buku yang ini kan tipis cuma ini sama cuma B saja sama ini teman-teman, berarti buku E lah yang kamus yang tipis, berarti jawabannya adalah C gitu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang punya gambaran yang berbeda bisa tuliskan di kolom komentar ya gitu. Kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, nomor 4. Nah, baik, nomor 4. Jadi kalau soal seperti ini mungkin simple, sangat-sangat mudah ya. Kenapa? Karena kita bisa langsung mencari jawaban yang salah, teman-teman. Oke, soal nomor 4. Keluarga Pak Wahyu memiliki 5 orang anak. Doni lahir sebelum Feni. Feni lahir sesudah Juna, tetapi sebelum Meli. Juna lahir sesudah Doni dan Emil lahir sesudah Meli. Urutan kelahiran dari yang paling tua. Ya, ini mudah ya. Jadi kita bisa seperti yang saya bahas seperti di video sebelumnya teman-teman. Saya kalau mau menjawab seperti ini, saya langsung mencari jawaban yang salah gitu. Nah, dengan cara apa? Doni lahir sebelum Feni ya. Oke, Doni lahir sebelum Feni teman-teman. Artinya begini, kita kan mau cari ini yang dari yang paling tua gitu ya. Berarti gini, Doni lahir sebelum Feni. Berarti gini, Doni dulu ya, kemudian baru Feni. Nah, Feni artinya Doni yang tua ya, baru Feni teman-teman. Nah, sekarang kita cari di pilihan ini teman-teman, yang manakah yang terbalik Feni Doni itu salah gitu. Coba ya, Doni Feni betul, Doni Feni di sini betul teman-teman, Doni Feni betul juga, Doni Feni betul, Doni Feni betul, berarti tidak ada yang salah. Kemudian Feni lahir sesudah Juna, berarti gini, Juna dulu ya, Juna dulu, nah baru Feni, oke. Tetapi sebelum Meli, berarti baru teman Meli di sini. Meli. Nah, sudah. Juna, Feni, Meli. Juna, Feni, Meli. Lihat ya. Feni, Meli, Juna. Salah, harus seperti ini. Jadi salah ya. Feni, Meli, Juna. Juna, Feni, Meli. Juna, Meli, Feni. Salah, harus Feni ke sebelah ya. Ini salah teman-teman juga seperti itu. Jadi mudah sekali. Juna, Feni, Meli, betul ya. Juna, Meli, Feni. Harus Juna, Feni, Meli. Berarti Juna, Meli, Feni salah ya. Sorry. Feni, Juna, Meli salah teman-teman. Nah, oke, salah juga. Nah, sekarang untuk error. Juna, Feni, Meli. Juna di sini, Feni, Meli. Betul teman-teman. Berarti tinggal apa? Tinggal ini sudah salah, ini salah, ini salah. Tinggal C atau error. Kita lanjut teman-teman di sini. Juna lahir sesudah Doni dan Emil ya. Juna lahir sesudah Doni dan Emil. Berarti begini, Doni dulu baru Juna ya. Berarti ini Doni di sini, nah baru Juna. Oke, seperti itu. Kita lihat teman-teman, yang manakah yang salah? Doni Juna. Terbalik ya, bukan ini teman-teman. Terbalik, berarti harus Doni Juna. Doni Juna, Juna lahir sesudah Doni. Oke. Dan sudah Emil, berarti sudah betul teman-teman. Emil dulu baru Juna. Oke.
Juna lahir sesudah Doni. Oke. Dan Emil lahir sesudah Meli. Emil lahir sesudah Meli, teman-teman. Betul ya? Berarti sudah betul, teman-teman, jawabannya lahir. Nah, itu dia cara menjawab untuk soal nomor 4. Kita kembali lanjut ke soal nomor 5. Nah, baik, kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 5. Ini teman-teman soalnya agak panjang, tapi tidak masalah ya. Kita kerjakan secara pelan-pelan saja. Ini mungkin teman-teman, soal seperti ini kalau teman-teman dapat nanti di ujian ya, saya sarankan itu disimpan di paling terakhir ya. Kalau waktunya masih ada ya dikerja, kalau tidak ya keluar saja. Oke, tapi kan di sini kita hanya latihan soal saja teman-teman ya. Menjelang berbuka puasa ya, kedai buah segar berjualan dus mangga, dus alpukat, dus sirsak, dus stroberi, dan dus kiwi. Harga dus alpukat 2.000 lebih mahal dari dus mangga. Nah, kemudian dus kiwi dijual seharga 2 kali lipat dus mangga. Harga dus sirsak setengah dari dus mangga, sedangkan harga dus stroberi 2.000 lebih murah dari dus kiwi. Nita beli dus kiwi dan stroberi masing-masing 2 buah. Beni beli dus mangga saja 2 buah. Edi beli semua jenis dus masing-masing kecuali kiwi. Oke, 1 ya. Andi beli dus kiwi 3. Siapakah yang harus membayar paling banyak? Oke. Nah, mungkin teman-teman pertama-tama yang saya tulis adalah nama-nama buah dulu. Nama-nama jus teman-teman? Pertama adalah jus mangga di sini. Ada jus mangga ya. Terus ada jus alpukat di sini. Jus alpukat. Kemudian ada jus sirsak. Oke. Jus stroberi ya, jus stroberi. Kemudian terakhir adalah jus kiwi. Nah, ya. Jadi kita harus buatkan seperti teman-teman. Nah, kemudian karena di sini adalah dia bahas tentang harga, jadi saya harus buat saya harus simpan harga mangga pertama. Kenapa? Karena di sini ada dibilang katanya harga alpukat 2.000 lebih mahal dari mangga. Contoh begini, misalkan saya simpan di sini adalah harga mangganya, anggaplah di sini saya simpan 3.000 ya, contoh ya teman-teman. Ini adalah 3.000 atau 2.000 lah, terlalu banyak ya. Saya simpan 2.000 rupiah. Nah, gini, 2.000 rupiah. Berarti teman-teman, alpukat itu di sini bilang katanya alpukat itu 2.000 lebih mahal dari mangga. Berarti gini, tambah 2.000 adalah 4.000. Alpukat 4.000 teman-teman ya. Nah, kemudian jus kiwi dijual seharga 2 kali lipat mangga. Berarti kiwi itu 2 kali 2.000 adalah 4.000 juga teman-teman di sini. Nah, saya belum pernah makan jus kiwi. Yang mana itu? Harga jus sirsak setengah dari jus mangga. Berarti sirsak itu setengah dari adalah 1.000 hai teman-teman. 1.000 rupiah. Nah, sedangkan harga jus stroberi 2.000 lebih murah dari kiwi. Kiwi 4.000 berarti ini adalah 2.000 juga gitu teman-teman ya. Nah, sudah. Sekarang kita tuliskan nama-nama yang minum jus ya. Pertama ada nama si siapa ini? Nita ya. Nita yang di sini teman-teman. Nita pertama. Oke. Kemudian Nita itu beli jus kiwi dan stroberi masing-masing 2. Berarti jus kiwi, stroberi masing-masing 2. Berarti kiwi, stroberi 2 kali 4.000, 8.000. Ini 2 kali 2.000, 4.000. Berarti adalah semua 12.000 teman-teman ya. Harus cepat mengalihkan 12.000. Kemudian Beni beli jus mangga saja 2 buah. Beni membeli jus mangga saja 2 buah, berarti 2 kali 2.000 adalah 4.000 untuk Beni ya. Kemudian ada Edi. Edi beli semua jenis. Wah, luar biasa ini ya. Nah, Edi katanya beli semua jus 1 kecuali kiwi. Berarti masing-masing 1 kecuali kiwi. Berarti ini 2.000 tambah 4.000 itu 6 ya. 6 tambah 1, 7. Tambah 2 adalah 9.000 semua untuk si Edi ya, 9.000. Terakhir Andi beli jus kiwi 3 buah ya. Andi itu beli jus kiwi 3 buah teman-teman. Oke. Andi di sini. Andi. Nah, berarti begini, Andi 3 buah jus kiwi ya. 3 kali 4.000 adalah 12.000. Sudah selesai. Siapakah yang paling banyak bayar? Artinya Nita sama Andi itu sama ya. Berarti Nita dan Andi paling banyak membayar gitu. Oke. Nah, sekira teman-teman, itu saja dulu materi tentang penalaran analitis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.